Salam. Ya, ini udah ngomong sama Mbak Endah belum ya? Udah, katanya Mbak Oh Endah ya, masih di perjalanan. oh ya, nggak apa-apa, berarti aku aja ya. Ya, Oh, wih, udah jadi. baru wawancara. Eh, Gimana Mas, topiknya apa? ya, Kak Dian, kami boleh nunggu teman kami satu lagi belum? Oh, boleh, boleh. Jadi kita kemarin udah diskusi sama Pak Andre yang sebagai owner, yang mau yang malam ini dibahas itu apa namanya? Judul dan topik. Kami masih bingung pemilihannya kayak gimana. Oh, ini yang padel ya? Iya, yang Bukan? padel. Oh iya benar. Ya, Kemarin jadinya apa ya itu? Mau ngapain ya? ya, jadi di tempat pedal saya di Bandung itu mau implementasi ERP Odoo. Oh iya, mantap, mantap. Ya, tapi Sama masih Mbak Endah, eh, sama Mbak Endah udah pernah kan ya? iya udah kemarin bareng Hmm. sama klien. Hmm. Oh, sudah datang Mas Salman. Hmm. Eh, saya izin mulai ya, Kak? Ya, boleh, boleh. Hmm. Oh yang mau implementasi September itu ya? Iya ya. Mm-mm. Oh enggak ya? Iya Eh, benar. ya kalau nggak September, Oktober awal. Oh ya, oke, oke. Jadi gimana jadinya? Sebentar, sebentar. Sekian. Sebentar. Terus, eh, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dian yang sudah menyempatkan waktu malam ini untuk untuk diskusi bersama kelompok 7. Pada kesempatan malam ini, kelompok 7, Azam, Farhan, dan Salman akan membahas hasil diskusi bersama Pak Andre. Sebentar. Malam ini kami akan membahas diskusi bersama Pak Andre yang kami sudah lakukan di hari Kamis kemarin. Nah, ini screenshot dari hasil wawancara kami bersama Pak Andre. Selanjutnya di sini kami membuat kolom untuk pertanyaan dan jawaban. Nah, yang pertama kami menanyakan apa tujuan utama perusahaan dalam mengadopsi ERP Odoo. Dan dari jawaban Pak Andre, untuk memiliki sistem pencatatan data yang real time, akurat, paperless, serta mampu mendukung pengambilan keputusan bisnis dengan data yang terukur. Dan catatannya alasan memilih Odoo karena open source, relatif murah,
fitur cukup lengkap, value for money untuk skala UMKM. Jadi karena tempat perusahaan saya ini perusahaan saya adalah startup atau masih berkembang gitu, makanya UMKM. Lalu selanjutnya bagaimana bisnis proses perusahaan saat ini dan proses mana saja yang perlu diterapkan atau disesuaikan dalam ERP. Dan jawaban dari Pak Andre, bisnis proses mencakup pengelolaan lapangan atau booking, lalu ada F&B, lalu toko olahraga, coaching, atau sport wellness, sampai back office. Lalu catatannya, sudah ada modul siap pakai Odoo untuk sport club. Jadi di ERP Odoo sudah ada modul yang sudah disesuaikan untuk lapangan olahraga. Dan ada catatan lagi, namun akan tetap ada penyesuaian atau kustomisasi sesuai kebutuhan bisnis. Lalu pertanyaan yang ketiga, modul apa saja yang dianggap paling penting untuk diimplementasikan pertama kali? Dan jawaban dari Pak Andre, modulnya yang ingin dipakai pertama kali ada finance dan CRM diprioritaskan. Finance penting sejak masa konstruksi, sedangkan CRM penting ketika transaksi dengan pelanggan jika sudah berjalan. Lalu catatannya modul F&B, lalu modul store dan modul sport documentation akan menyusul setelah operasional berjalan penuh. Selanjutnya, apa harapan perusahaan terhadap integrasi antara Odoo dengan sistem eksternal, misalnya IO atau vendor lain? Di sini jawaban dari Pak Andre, integrasi yang smooth, real time dengan middleware bila perlu, sehingga data dari aplikasi pihak ketiga, misalnya IO untuk booking, bisa disinkronisasi dengan Odoo. Lalu catatannya ada kemungkinan data format berbeda sehingga butuh persamaan data atau middleware. Harapannya integrasi mendukung kelancaran operasional dan pengelolaan pelanggan. Lalu pertanyaan yang kelima, menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang mungkin muncul dalam implementasi Odoo? Dan jawaban dari Pak Andre, yaitu biaya, kesiapan sumber daya manusia, pelatihan, adaptasi karyawan, dan resiko data tidak akurat atau human error. Dan catatannya, adaptasi lebih mudah jika sistem dibuat simple. Resiko terbesarnya kurang disiplin dalam implementasi. Lalu pertanyaan keenam, bagaimana rencana timeline implementasi Odoo? Tahapan prioritas vendor implementasi. Jawaban dari Pak Andre, target trial dan commissioning dilakukan 4-6 minggu sebelum launching, sekitar November. Vendor implementasi Odoo partner. Jadi di tempat perusahaan saya nanti Odoo-nya akan ada partner Odoo yang akan membantu seperti mengajarkan gitu. Lalu catatannya, konsultan menyarankan idealnya 3 bulan sebelum go live, tapi user ingin lebih cepat untuk efisiensi dan biaya. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, apa indikator keberhasilan implementasi Odoo di perusahaan ini? Dan jawaban dari Pak Andre, sistem berhasil live. Catatan data tercatat baik tanpa error, transaksi dari front end hingga back end berjalan lancar, tersedia dashboard informasi yang real time. Indikator tambahannya, kemampuan menghasilkan data yang bisa dipakai untuk evaluasi strategi bisnis dan mendukung keputusan investor. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada hal lain yang menurut Bapak penting terkait implementasi Odoo di perusahaan kita? Dan jawabannya mempertimbangkan sustainability. Jika nanti ada tools lebih murah atau lebih baik, perusahaan harus adaptif. Dan catatannya, perlu dibuat bisnis proses yang jelas dan visual. Jadi saya juga sedang membuat bisnis proses terkait lapangan pedal ini. Masih dalam proses pengerjaan.
Nah, untuk selanjutnya pertanyaan, jadi kami membuat beberapa pilihan untuk judul dan topik. Dan untuk yang pilihan pertama, judulnya The Role of Cloud and Emerging Technologies in Enchanting ERP for Sport Club Business. Dan topiknya The Impact of Cloud Computing, Social Technology, Blockchain of Other Emerging Technologies on Enterprise System. Dan pertanyaan kami untuk yang judul pertama ini, bagaimana di sini ada pertanyaannya, bagaimana mengetahui implementasi cloud berhasil membantu mengelola bisnis dan dampak yang ingin diteliti lebih ke dampak positif atau negatif. Lalu yang kedua, judulnya Kriteria for Selecting Enterprise System, Lesson from Choosing Odoo for Sport Club Management. Topiknya Selecting Enterprise System, deskripsinya diskusi perbandingan sistem seperti SAP, Oracle, dan Odoo, dan alasan memilih Odoo. Dan di judul topik yang kedua ini juga ada pertanyaan, apakah perlu menyelesaikan sistem ERP lain atau bisa dari jurnal lain? Dan yang kedua, apakah perlu tahu semua background perusahaan untuk bisa menentukan pilihan ERP? Dan yang ketiga, ini belum ditulis pertanyaannya lagi. Judulnya Kriteria Sukses Faktor dalam Rencana Implementasi ERP Odoo untuk Integrasi Layanan Booking dan Vendor Eksternal. Jadi karena ERP Odoo masih belum diimplementasi, jadi ada kata rencana implementasi. Menurut Kak Dian, dari tiga judul pilihan ini ada masukan atau yang perlu dicatat? Aku nanya dulu ya. Ya, di antara yang ketiga judul topik ini teman-teman yang paling serak yang mana dulu? Jadi itu dulu yang aku mau tekankan. Kalau yang judul pertama ini dari Mas Salman. Dan yang kedua dari saya. Tapi setiap judul juga masih ada kekurangannya juga gitu. Jadi aku mau bahas dulu yang mana teman-teman paling cocok nih di antara tiga ini gitu. Yang paling datanya oke, menurut paling serak lah teman-teman dari segi segala macamnya lah gitu. Karena lumayan sih bahas satu topik itu lumayan. Oh gitu ya Kak. Mungkin kita bisa bahas nomor 2 aja kali ya. Kayaknya lebih masuk. Ya, boleh sebentar ya. Bentar ya Mas, 5 menit. Nah, nomor 2 ya, mau pilih ya. Jadi apa sih kriteria dari kita menseleksi enterprise system gitu. Ini lesson from pemilihan Odoo gitu ya. Nah, jadi mau membandingkan nih SAP, Oracle versus Odoo gitu ya, dan alasan memilih Odoo waktu itu gitu ya. Dari si ini ya PT apa sih namanya, PT Aspirasi Atletik Nusantara.
Kriteria present for. Ini sebenarnya odonya itu udah kepilih. Apa manfaatnya buat PT Aspirasi Atletik nanti kalau misalnya teman-teman melakukan penelitian ini? Kalau mau jawab itu berarti harus nunggu diimplementasi dulu ya? Ini kan teman-teman kan mau melakukan penelitian. Nah, biasanya itu di bab 1 itu ada manfaat bagi organisasi sama manfaat bagi akademis. Ada manfaat akademis, manfaat organisasi. Nah, ketika kita nomor 2, apa manfaatnya buat PT Atletik? Karena harusnya udah nggak berguna sebenarnya. Harusnya kalau mau ini sebelum pilih odo gitu kan. Jadi tahu nih yang mana sih yang paling tepat gitu. Jadi judul 2 hanya bisa kalau belum dipilih ERP-nya, Kak? Kecuali teman-teman, ini, secara lebih luas gitu. Kalau buat, si PT Aspirasinya pasti udah nggak ada gunanya penelitian ini dilakukan. Tapi kalau untuk SME di Indonesia bisa. Kalau mau SME bukan cuma PT Aspirasi Atletik aja, teman-teman harus punya SME yang lain. Ya. Atau misalnya, aku sih nggak tahu ya, bisa atau enggak, tapi harusnya kalau untuk tugas ini jangan sampai ini deh. Jadi tuh aku tuh kebayangnya kalau mau pilih ini, background-nya itu Indonesia itu masih belum ada nih cara memilih enterprise system untuk SME gitu. Nah, teman-teman masuk tuh, ngambilnya dari studi kasus di, studi kasus di si PT Aspirasi ini. Tapi itu kurang kuat, nanti takutnya nanti susah ketika harus menjawab pertanyaan dari dosen. Jadi dosen akan nanya kan, pasti nanya langsung simpel, kenapa mesti apa manfaatnya bagi si PT Aspirasi gitu. Pasti langsung itu tuh. Nah, debat sama dosen itu kayak gimana ya? Iya Bu, kita itu cuma sempat studi kasus aja gitu, bisa jawab gitu kan teman-teman. Tapi kita melihat secara SME Ibu gitu. Tapi kan jadi ini ya, jadi kayak nanti kita nggak tahu ya, nanti dosen itu akan ngejar lagi. Jadi mending kita yang pasti-pasti aja kalau buat tugas gitu sih. Kalau ya lagi diproses. Jadi sebenarnya ada unsur satu lagi sih Kak yang kayak cloud computing kan, karena diceritain kemarin tuh akan ada implementasi middleware juga buat integrasi dari Odo-nya ini ke website luar. Itu kan nanti kemungkinan bisa kita gali lagi middleware-nya ini mungkin dia pakai cloud computing. Nah, kalau misalkan dia memang cloud computing, itu salah satu unsur yang pengen dipakai, yang bisa kita pakai juga gitu Kak. Kalau unsur itu dimasukin ke judul nomor 2, kira-kira bisa nggak ya? Nah, balik lagi, gunanya apa buat si PT Aspirasinya menambahkan cloud di situ. Sebenarnya kalau melihat ini dari aku ya, dari awal melihat 3 judul yang ditampilkan tuh aku kayaknya lebih, ini kayaknya menarik nih yang nomor 1, menarik ya. Menarik yang nomor 1 gitu. Nah, makanya sebelum aku nanya dulu teman-teman, lebih strike-nya yang mana, ternyata nomor 2 kan. Nah, kalau nomor 2 pertanyaan itu, sepertinya itu sudah tidak bermanfaat lagi bagi PT Aspirasinya kalau kita memilih itu. Pasti pertanyaan pertama manfaatnya apa buat tempat studi kasus. Bisa ini dipakai, tapi kalau skalanya luas. Misalnya teman-teman, kriteria untuk selecting enterprise system di SME di Indonesia itu bisa banget, itu langsung kayaknya belum ada sih yang ini. Coba, seingat aku belum ada sih yang kayak gitu. Udah ada atau belum ya? Aku kan juga bukan ini ya ini, tapi sebenarnya belum ada. Itu bisa. Tapi kalau untuk si studi kasus PT Aspirasi nggak bisa karena sudah dipilih odonya, tidak ada gunanya lagi buat si PT-nya melakukan penelitian ini kita gitu.
Kalau misalkan kita ganti ngomong ke judul pertama, kira-kira manfaatnya apa Kak? Soalnya cloud computingnya juga kemungkinan besar akan dipakai gitu. Jadi saya bingung sih. Nah, yang pertama juga tadi aku mau nanya sih, sebenarnya kan judulnya menarik ya. Nah, didalami lagi. Memang sekarang udah ada cloud-nya di sana. Karena ini impact cloud computing kan. Impact itu artinya udah ada nih cloud computing-nya gitu yang bergabung dengan si Odoo-nya gitu kan. Atau si Odoo-nya itu cloud. Odoo-nya pasti cloud kan sebenarnya. Iya. Iya nggak sih? Odoo bukan on-premise kan? ERP. Bisa sih on-premise tapi jarang. Tapi yang dipakai sekarang kan bukan Iya. on-premise kan? Iya. Nah, itu bisa nanti sama tuh dengan yang nomor 3 setelah implementasi. Kira-kira pasti nggak dia implementasi dalam waktu dekat kayak diskusi sebelumnya ya. Bisa tuh nomor 1 dan nomor 2. Tapi pastiin implementasi itu udah kejadian ketika teman-teman ngambil data. Gitu. Nomor 3 itu novelty-nya, karena CSF itu sudah banyak sekali jurnal yang membahas terkait CSF. Nah, bedanya apa kita ngukur CSF di PT Aspirasi? Dia SME kan ya, CSF terkait SME itu udah banyak. Jadi, yang paling possible sih nomor 1, cuma nomor 1-nya pasti ini beneran bakal implementasi ketika teman-teman ngambil data sekitar bulan November mungkin atau bulan Oktober akhir. Di keberapa tuh ngambil data tuh? Di ke-6 ya? Ke-7 ya? Itu kita 3-4 minggu lagi setelah UTS kan ya? Tuh. Kalau kemarin bahas yang nomor 3 kan kemarin juga Mbak Endah harus ada faktor yang baru dibilang ya sama. Nah, oh iya, faktor yang baru. Benar-benar. Kemarin tuh kepikiran buat ketika kemarin kan banyak ketika wawancara Pak Andre bilang salah satu partner yang dipilih external system yang dipilih itu Ayo. Nah, mungkin nggak sih Kak, Ayo itu external website seperti booking website yang diintegrasi ke Odoo-nya. Nah, mungkin nggak sih Kak, pemilihan eksternal website ini menjadi partner itu menjadi salah satu critical success factor? Pemilihan eksternal website. Partner lah kita bilangnya. Partner pemilihan partner itu untuk pemilihan vendor yang akan terintegrasi dengan si ERP ini kan gitu ya secara umumnya ya. Jadi sebenarnya tuh mau itu website, mau itu pajak, mau kalau pajak kan juga ada ya. Kan aku tuh kebayangnya pajak apalagi ya lah yang bisa integrasi ya. Mau itu website, website ya. Mau apapun itu aplikasi yang bakal terintegrasi dengan ERP itu kan artinya adalah aplikasi eksternal yang akan terintegrasi dengan ERP. Jadi pemilihan vendornya gitu ya. Itu sama aja sih. Banyak juga ya. Apa namanya? Coba dibaca penelitian terkait CSF itu rata-rata ada nyebutin terkait vendor eksternal itu. Bentar ya, aku lihat dulu ada nggak ya aku contohnya. Aku buka dulu nih. Aku cek dulu ya. Ini mudah-mudahan nggak loncat-loncat. Aku tuh nggak pengen loncat-loncat sih sebenarnya. Cuma nggak apa-apa lah. Bentar doang. Ini maksudnya loncat antar topik gitu Kak? Iya, aku loncat-loncat gini kan. Aku mau lihat ini, lihat ini gitu. Kan pusing ntar kali ini. Kita juga pusing karena belum tahu timeline persisnya buat implementasi Odoo ini selesainya kapan.
dulu ketawa aja ya. Aduh. Aduh. Nggak tahu ya, tapi nggak bisa dipastiin gitu ya beneran mau implementasi apa enggak gitu. Gimana Mas Azam? Kalau yang minggu ini apa aja yang harus targetin dikumpulin Kak? Oh, udah aku Sampai kirim di situ. Coba week 2. Week 2 itu research question, purpose, implication. Ini week 2 kan ya Kak? Sekarang week 3. Oh, week 3. Tanggal 12 apa tuh? Udah abstrak. Abstrak 3C2S. Kalau kalau memang lagi berlangsung agak susah ya Kak implementasinya dijadiin studi kasus. Bisa aja, cuma cari aja penelitian yang terkait itu kira-kira apa gitu. Kan sebenarnya teman-teman udah nyari ya, dapat 3 ya gitu. Aku juga lagi mikir, cuma nggak ketemu. Itu harus kayak banyak-banyak baca jurnal gitu. Jadi tiba-tiba ada. Ntar aku share aja jurnalnya dulu ya, yang teman-teman mau ini. Ini gimana ya caranya? Oh, ini bisa nih. Ya. Apa entire stone aja, kalau entire stone aku ini aku kelas buat aku dulu tuh. Ya, kalau soalnya nggak biasa di sini. Di apa? Google Meet. Nah, aku izin ya. Tetap lampirkan layar saya. Untuk melihat terjadi percerminan tambahan, jangan membagikan seluruh layar. Jangan membagikan seluruh layar katanya gitu. Padahal nggak apa-apa ya. Tampilkan layar saya gitu. Terus ini, nah yang tadi teman-teman kan bilang pemilihan vendor. Ini adalah semua sukses faktornya dari ERP yang didapat dari jurnal ini. Jadi jurnal ini tuh dia kayak menginterview belasan orang, udah banyak yang diinterview sama dia lah, ini expert ERP. Nah itu salah satunya tuh ada tuh pemilihan external vendor. Gimana ya? Domain expertness, knowledge from failure. Ya, pastinya itu ada sih harusnya. Nggak ada sekarang ya. Nah, vendor skill set level. Nah, itu bisa. Pasti ada gitu. Vendor ini maksudnya vendor implementasi ERP-nya Kak, apa bukan? Apa third party vendor? Third party, ini sebenarnya kita harus lihat definisi dari si jurnalnya apa. Jurnalnya ini aku belum banyak baca betul sih, cuma itu ada sih harusnya di jurnal-jurnal lain gitu. Nah, tambahan variabel itu maksudnya adalah ketika kita menggabungkan beberapa framework dari nah ini aku pas kebetulan buka sih, aku buka aja ya. Nah, ini contohnya ini nih. Aku tadi ke Sensi. Ini dia menggabungkan IGOSQL sama IPM gitu, IPA gitu. Bisa. IGOSQL itu apa? IGOSQL itu ini reliability, trust, citizen support, functional. Ini kelihatan nggak sih? Aku buka jurnal IGOSQL. Oh, kelihatan ya. Soalnya di sini juga. Ya, terus ini kan ada 5. Terus IPM itu apa? IPM itu mana ya IPM? Nah, IPM, IPA itu ini, dia gabungin 2 ini gitu. Jadi ini adalah si novelty-nya dia. Jadi menggabungkan itu bukan berarti kayak kita bikin sesuatu yang baru juga sih. Gitu. Nah, terus yang terkait cloud. Ini kayaknya aku lagi apa ya? Tahu aku. Ya gitu deh ininya.
Coba aku cari yang cloud dulu ya. Ini aku stop sharing deh, hentikan presentasi. Coba misalnya cari terkait, coba teman-teman deh, Scholar, Google Scholar, sekalian aku juga Google Scholar, carilah itu ternyata cloud, ERP, SME, cari lah. Nah, ini ada nih, paling atas, implementation of cloud ERP, evidence from UAE. Oh ya, sama ketemunya. Sama ya. Ya. Oh. Coba cari yang di Indonesia. Challenge of Cloud ERP Adoption in SME. Nah, apakah siapa namanya si PT itu emang akan menerapkan si cloud ini gitu? Sebenarnya sih ini sih yang penting itu adalah kapan dia mau implementasi sih Mas. Jadi kita bisa menentukan apa topik kita dari awal. Jadi ketika kita mencari challenges untuk mengimplementasi cloud itu enak. Jadi sebenarnya bisa sih ya challenges untuk implementasi cloud walaupun dia belum implementasi. Ya mungkin harus ada penyesuaian API atau standarisasi request respon gitu-gitu ya. Iya, kayaknya bisa sih itu challenge. Tapi jangan dari aku deh. Dari aku nanti karena tanggung jawaban aku kalau misalnya lain. Menarik sih tapi Kak, maksudnya lebih ke standarisasi dari integrasi antar cloud computingnya. Iya, berarti kan faktor-faktor yang menjadi tantangan implementasi cloud di PT ini gitu. Studi kasus bisa. Tapi ini aku nggak nyaranin itu ya. Dan teman-teman cari dulu tuh contoh jurnalnya, tapi pastiin dalam waktu secepatnya lah itu. Oke, Kak. Karena kalau challenges juga bisa kan, walaupun dia belum implementasi. Kenapa challenges? Karena dia susah implementasinya kan dari ini bisa kan, dari ininya. Terus ya gitu sih. Tapi Cari kalau lain. jadi contoh aja Kak, kalau yang tadi challenges itu nanti manfaat buat perusahaannya apa? Kenapa tanya ke aku? Enggak, saya nanya dong. Maksudnya mungkin kan kalau ketemu judul lain nanti angle-nya mungkin sama mungkin. Coba dicari di cloud-nya, di cloud lagi di Google Store-nya. Challenges gitu. ERP implementation. Kalau cloud kayaknya jarang ya. Itu apa sih ininya, case-nya apa? Point of view orang-orang tuh gimana sih gitu. Kan bisa kelihatan ya. Dapat nggak ininya? Challenges ERP implementation aja deh. Ini kan buat kita ngeliatin apa sih yang bikin orang Ada ini melakukan jurnal itu. challenges of cloud ERP adoption in SME. Ada ya? Wah, Ada. udah nggak bisa berarti. Udah ada yang mengerti. Ini itu di Christiana University College Oslo, Norway. Iya. Aku belum lihat sih. Bentar ya, aku balas WA. Ibu, Betty. Bentar ya, aku harus konsentrasi 1 menit. Ini gue kirim ke chat. Biar bisa pada lihat. Nggak bisa ngirim ini. Tar. Coba kalau yang mau lihat-lihat.
Ya, udah. Gimana? Mana jurnalnya? Dikirim di link di chat. Oh, dibuka aja. Oh, di-share screen ya. Nah, Kok nggak bisa share screen? Oh, ini dulu. Udah terlihat ya? Ini ya, sih. kita lihat sama-sama ya. Nah, tadi kan teman-teman nanya kan, apa manfaatnya buat perusahaan. Nah, masalahnya di sini, dia itu kayaknya bukan case study ya. Bukan case study, maksudnya dia itu sama kayak tadi, dia itu satu negara kayaknya. Dan nggak sih? Kalau Dia satu negara, kayaknya di sini lebih ngelanjutin kayak penelitian sebelumnya, soalnya di research gap ini sih kata kunci iya, iya. kayaknya. Ya, dia tuh coba, dia ngambil data di mana coba. Dia ngambil data, ini sebenarnya nggak bisa dijadiin sih, tapi jadi kayak rujukan aja. Nah, ini si apa si Sudiratro ke atas mas, aku lihat judulnya tadi, coba lihat judulnya ini SME, terus dia itu core ERP bla bla bla, however itu kan ini kan ya latar belakangnya existing literaturnya itu cuma challenges, ada hasil penelitian dan aktif. Oh ya, terus aku yang ngambil datanya di, coba ke bawah mas, Kemana nih? ke riset metodologi. Nah, ini di sini dia fase 2, getting decision defining the business case, fase 1. Oh, ini doang ya enterprise cycle-nya, bukan fase ininya ya. Coba ke bawah mas. Oh, dia kayaknya SLR, jadi dia itu Oh, ngambil artikel 26 gitu ya. Nah, terus dia gimana dia konfirmasi yang dia temuan di artikelnya, coba ke bawah mas. Dia dapat kan, ya ini. terus Iya ya ini. finding sampai slide doang, dia nggak ngapa-ngapain lagi, udah selesai. Dia nggak ngambil data lagi kan ya? Enggak. Dia Nggak, ngambil ya. Jadi SLR. berarti nggak bisa ini dipakai buat rujukannya. Hmm. Terus ada lagi nggak dapat jurnal? Coba dibuka yang lain. Ini ada nih. Ini apa? Ini dia juga. Ini sama SME ya. Iya sama nih. Terus ini juga sama nih. Jadi bukan ke tempat studi kasus tapi ke Malaysia, di Sultan Malaysia deh. Malaysia ke bawah. Mana tuh ya? Aku nggak tahu dah. Iya. Ini. Ini kalau kalau misalnya yang bukan studi kasus di satu tempat, itu kan lebih ke suatu wilayah atau suatu negara atau di mana gitu kan, di developing countries atau di Malaysia atau di Indonesia, itu biasanya tuh manfaatnya memang manfaat akademik aja untuk memenuhi gap riset begitu. Hmm. Kalau untuk kita balik lagi deh kayak fokus misalnya. Jadi gimana? Mau challenges? Masih kurang yakin juga untuk challenges. Tapi kalau misalkan Oh, yang belum, kayaknya topik challenges yang bisa diambil kalau belum jelas implementasinya sih, Kak. mm-mm. Ya, pikirin dulu berarti. Mau pikirin lagi. Dari teman-teman lain gimana?
Kalau challenges ini kayak aku nyari ngasih, tapi aku nggak mau lah. Teman-teman Iya, ini iya. aja dulu. Janganlah. Masalahnya nggak kepikiran aja manfaatnya apa kalau challenges-nya ketika mengatasi ini loh. Oh, sebenarnya Jadi kalau manfaat bagi ini ya, itu tuh kalau misalnya sebenarnya kalau untuk KA sih, kalau untuk jurnal kayak gini itu ya urgensinya aja sih sebenarnya. Udah. urgensinya. Sebenarnya karena Urgensinya. belum jelas sih ininya kapan implementasi. Jadi misalnya tuh direncanakan implementasi 1 Oktober gitu, terus ternyata mundur 1 bulan. Nah, itu bisa jadi background challenges-nya apa sih? Challenge-nya kok bisa mundur gitu. Bisa, cuma sekarang aja belum tahu mau implementasi kapan. Jadi nggak tahu masalahnya di mana. Atau misalnya kayaknya kita kayaknya telat nih mau nggak kecap sepertinya, bisa kita bilang sepertinya juga harus ada bukti tertulis. Ya itu, contohnya itu sih kalau mau challenges, misalnya 1 Oktober rencana implementasi malah mundur 2 minggu, 1 bulan, atau misalnya nggak sesuai budget nih, ya tiba-tiba membengkak, nah itu bisa jadi kayak challenges adopsinya gitu, backgroundnya. Aku kepikiran manfaatnya kayak gini, Kak. Mungkin nggak sih kalau misalkan ketika SME ini mau menambah modul, itu kan nanti akan melakukan implementasi ERP kembali. Bisa nggak ada challenges ini bisa menjadi manfaat dari perusahaan itu, penelitian ini, sorry, untuk Oh, penerapan setelah ini. Mungkin seperti itu. Bisa nggak begitu? kalau gini, kalau misalnya tantangan, berarti mau tantangan kan ya? Mhm. Tantangan, terus tadi itu kan misalnya dia karena proyeknya nggak sukses itu kenapa bisa nggak, kan ada segitiga itu kan ya, segitiga proyek itu kan ya, waktu, budget, satu lagi apa ya aku lupa deh. Nah, itu salah satunya tidak terpenuhi, misalnya tidak on time atau tidak on budget. Aku cuma ingetnya on time on budget, satu lagi lupa. Ingat nggak? Kalau ke on time atau on budget berarti project nggak sukses. Nah, itu kayak bisa jadi challenges-nya. Kita bisa kayak jadi background penelitian kenapa kita mesti meneliti terkait tantangan ini, biar kedepannya organisasi kalau mau implementasi yang sama itu udah tahu nih tantangannya apa, dan kita kasih rekomendasi apa gitu sih manfaat buat organisasinya, contohnya ya. Jadi nanti ada rekomendasi nih. Penelitian ini bisa memberikan rekomendasi bagi organisasi bagaimana bisa menghandle tantangan-tantangan itu. Gitu. Oke. Ya, kebayang sekarang kalau tantangan. Gimana, tolong inputnya Mas Azam, Mas Farhan. 3 hari lagi loh, 3 hari ya. Gimana sih? 4 hari lagi tuh. 3 hari dulu, ya ampun. Gimana ini? Mas Azam ngomong ya? Oh, apa enggak? Oh, Oh, jadi ada yang mau diskusiin lagi? di tempat pedal saya yang di Bandung sekarang lagi tahap pengiriman lapangan ininya, apa namanya, lapangan pedalnya dari luar negeri. Nyampe ya tanggal 19. Kalau pemasangan selanjutnya paling seminggu atau 2 minggu. Nggak ada info Oh, ERP-nya. Kan yang ditanya implementasi ERP-nya. implementasinya setelah jadi lapangan begini. Oktober berarti ya.
Jadi belum ada timeline jelas kapan implementasinya? Belum ada. Sekarang fokus ke tahap konstruksi. Kalau gitu ke strategik gimana? Aduh, kok aku yang jadi deg-degan ya. Ya soalnya ada. Sebenarnya tuh teman-teman tuh udah dapet sebenarnya. Cuma background masalahnya itu karena belum pasti kapan implementasinya, makanya aku nggak berani bilang boleh. Aku takutnya nanti malah Kalau jadi masalah. kalau misalkan kita mau ngambil strategik gitu Kak. Sama strategi itu dengan yang tadi itu. Kalau strategi implementasi, apa untungnya buat perusahaan? Karena kan udah ada strateginya, udah mau implementasi ini. Kecuali misalnya baru mau udah kepilih odonya nih, tapi perusahaan belum tahu gimana cara implementasinya. Kita mau bagaimana dulu gitu. Jadi kalau strategi implementasi misalnya mau apa namanya, mau Big Bang atau phase implementation atau piloting gitu kan ya. Iya, iya. Aku juga nggak tahu sih itu ada penelitiannya apa enggak ya, karena soalnya itu bisa langsung tanya ke konsultan. Kebetulan aku kan konsultan juga dulu, konsultan untuk implementasi SAP gitu kan. Itu tinggal tanya aja ke konsultan. Aduh. Yaudah, kita mungkin jalan pakai challenges dulu aja Kak. Iya, kalau misalnya mau, aku Kamis pagi boleh deh. Kalau besok aku tuh siang kuliah sampai malam. Jadi kayaknya besok pagi jangan diganggu dulu. Kamis bisa sih, Kamis pagi ya. Kamis pagi. Oke Kak. Oke. Ya, kalau mau ya, kalau mau. Kalau enggak ya alhamdulillah. Kalau Ya, iya udah itu aja. Oke, paling kita makasih ya. nyari-nyari paper dulu sama Hmm, nyiapin research question dan lain-lain. ya, siap-siap. Thank you, makasih ya. Ya, kasih Kak Thank Dian. you. Baik, terima kasih Kak Dian. Jadi gimana? Challenges tuh emang nggak bisa ya? Nggak, Bukan nggak bisa, nggak tahu. nggak pasti gitu ya. Iya, nggak pasti karena implementasi ini belum jelas kapan dimulai. Ya sebenarnya apa sih? Kita ambil challenges. Gue kebayang kok buat misalkan ditanya kenapa manfaatnya buat perusahaan, manfaatnya buat ini. Nanti yang dipermasalahin tuh sekarang ya itu. Ya udah, pokoknya kita jalan dulu aja, ya kan? Jalan dulu pakai yang challenges tadi. Coba coba cari research ininya, research papernya sama research questionnya sih. Sama apa sih tadi yang week 2? Week 2 tuh purpose implication. Implication tuh apa sih? Konsekuensi penelitian gitu.
implikasi. Implication. Oh, dapat. Challenges implementing ERP in SME. Gimana nih? Jadi title, kita bikin title dulu deh malam ini. Buat apa? Title dulu. Judul. The challenge of cloud ERP implementation in SME, strategic implication for organizational performance. Pembangunan lapangan pedal kira-kira berapa lama? Zam? Ada timeline-nya nggak itu? Kan katanya mulai setelah itu selesai. Ada. Sebentar, cek dulu ya. Itu tuh ada terakhir kan tadi. Itu 26 September. Target, tadi targetnya. 8 hari tanggal, itu mulainya 8 kan artinya. Tadi. Ini tanggal laporan. Itu tuh, 26 September, itu yang paling terakhir tuh. Dari timeline-nya. Nggak ada lagi kan? Oh, ada 29 September. Ke atas ada lagi nggak? Ada yang item-itemnya tuh, target kan ada target-targetnya. Di atas. Itu kan, nah tuh. Itu target itu. Nah, 25, 8, 29 sih tadi yang paling lama. Terus nggak ada lagi. Iya. Ya udah, 29 mungkin. 29. Ya udah, challenge saya lah. Nggak apa. Nih gue udah nemu judulnya mungkin kayak gini ya. Challenge of Cloud ERP Implementation in SME. Masa SME sih? In startup aja deh. Beda kan ya? Startup sama SME. Sama. Apakah SME bahasa Inggris gak sih SME itu? Startup emang bahasa apa? Startup bahasa apa? Iya, bahasa Inggris juga. Lebih condong kemana? Startup apa SME perusahaan? Ya, startup. Lebih ke startup. Ya udah, karena dia belum jadi banget, kita ambil startup aja. Karena bisa mungkin kita bisa ngambil angle kalau
karena ini pendanaannya terbatas, bla 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 gitu, dan ini baru kan, bukan kayak biasanya kan penerapan ERP kan fungsionalnya udah ada tuh, aplikasi yang buat ininya udah jalan, terus mau diterapin. Kalau ini kan baru banget, makanya kita pakai startup aja. Jadi coba tulisin ya. The challenge of cloud ERP implementation in startup, studi kasus PT bla 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 gitu. The challenge of cloud ERP system aja. ERP nggak usah pakai sistem, langsung implementation aja. Implementation in startup. Case PT bla 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 case study. PT Aspirasi Atletik. Yang anak perusahaannya yang mana? Yang PT Ya Atletik ini kan ya? Fundingnya dari parent ya? Holdingnya yang Mahabudiran di Wijaya itu. Oh yaudah, itu atau enterprise-nya yang si Mahabudi. Kan kita mau ngejelasin ini. Di Mahabudinya udah ada ERP belum? Belum ada. Belum ada juga? Hmm. Oh. Yaudah, oke sih kalau kayak gini. Nah, paling PR kita sebelum Kamis, cari ininya ya. Coba nanti buatin Google Docs, kita tulis research question-nya, implication, sama apa tadi satu lagi? Gue lupa lagi Ya, sih. bikin sekarang aja. Biar nggak lupa. R-key, purpose, sama implication. Research point. Research question. Yang ini ya. Yang ini ya. Research question. Purpose, implication. Nah, nanti coba sambil dicari-cari. Nanti coba dicari paper-papernya. Terus kita kayak ngikutin paper-paper itu aja, implication sama purpose-nya gimana. Itu sih paling. Oke. Paling besok kumpul lagi sebelum kelas deh ya. Gimana? Ya. Jadi mungkin Zuhur udah di Salemba kali biar bisa ketemu dulu. Besok